Anda kalau mau rezeki banyak kerja, bos. Lantai keramik pecah? Bukan, itu biasanya karena ada saudara atau enggak gebetan yang meninggal karena ditabrak mobil. Halo, selamat datang kembali di Mitos dan Logos seputar arsitektur. Kita akan bahas hal-hal yang seliweran dan tentunya berurusan dengan arsitektur. 3 pertanyaan untuk hari ini. Monggo, silakan. Oke, yang pertama, lantai rumah harus lebih tinggi dari jalan agar rezeki tidak tenggelam. Anda kalau mau rezeki banyak kerja, bos. Bukan tentang rumah ini. Oke, tapi kalau lantai rumah itu harus lebih tinggi daripada jalan, itu jawaban paling logisnya adalah karena di luar itu kan ada debu, bisa jadi suatu hari akan hujan yang lebat sehingga mungkin di beberapa tempat akan menjadikan banjir gitu. Oleh karena itu biasanya kalau rumah tinggal itu floor kepada jalan itu sebaiknya ada ketinggian. Biasanya tuh setidaknya 60 cm lah. Itu menyebabkan kalau misalnya ada hujan, itu apalagi di tropis ya, yang hujannya sangat lebat, air tuh bisa nggak masuk ke dalam ke rumah, kayak gitu. Ya mungkin maksudnya rezeki itu, kalau airnya masuk ke dalam rumah, barang-barang hancur, habis itu kamu harus beres-beres kan repot ya. Jadi coba naikin lah itu ya, teras rumah setidaknya 60 cm dari jalan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak masuk ke dalam rumah. Begitu. Yuk lanjut, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua, lantai keramik retak tanpa sebab bisa dianggap tanda rumah tidak disukai penunggunya. Waduh. Lantai keramik pecah? Bukan, itu biasanya karena ada saudara atau enggak gebetan yang meninggal karena ditabrak mobil. Oke, keramik pecah itu bisa jadi penyebabnya satu, waktu pada saat pemasangan keramik itu lemnya tidak bagus sehingga ada momen di mana di situ ada udara dan udaranya keluar, keramiknya naik. Atau hal yang kedua itu yang memungkinkan adalah ada pergeseran tanah yang terjadi di tempat itu. Biasanya nggak semua tempat itu sangat stabil ya, jadi kita apalagi kalau misalnya rumahnya di gunung atau enggak di lereng kayak gitu, itu kita harus mengecek benar-benar apakah si tanah itu lembek atau dia memang sudah tanah keras atau bawahnya batu. Kalau dia bawahnya batu itu kita taruh pondasi 1 meter pun dia sudah kuat, nggak akan kemana-mana. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kan kalau misalnya di Jawa gitu tanahnya itu subur. Kebanyakan itu tanah yang biasa dipakai untuk pertanian. Tapi kalau dijadiin bangunan ya memang kita harus treatment beberapa tempat ya. Oleh karena itu, sebelum membangun bangunan, ada baiknya jangan lupa melaksanakan tes sondir atau enggak tes borlog, sehingga kita tahu berapa dalam tanah keras, sehingga pada saat kita menanam pondasi, kita bikin balok sloof, itu tuh kita sudah pasti bangunannya kemungkinan besar firm lah ya. Ya, kecuali kalau ada tangan-tangan Tuhan ya, itu kita tidak bisa negosiasi. Ya, kita bisa mendekatkan ikhtiarnya mah kuat, tapi kalau misalnya ketabrak ya kapal Titanic juga roboh, oke? Oke, berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Monggo. Pertanyaan ketiga, pintu utama tidak boleh langsung sejajar dengan pintu belakang karena nanti rezekinya cepat keluar. Pintu depan. Ini Anda kalau mau banyak rezeki kerja, Anda kerja bisnis bukan ngomongin pintu. Aduh, astagfirullah. Oke, pintu dan pintu ya. Nah, memang kalau secara kenyamanan, pintu yang ketemu pintu itu kurang bagus. Itu nggak berlaku hanya pintu depan dan pintu belakang aja. Kayak misalnya kita punya kos-kosan atau enggak kita punya kamar yang pintunya ketemu pintu, itu juga sebenarnya kurang bagus secara kenyamanan visual. Kenapa? Misalnya gini, yang orang di dalamnya itu kan punya privasi. Orang di kamar berikutnya punya privasi. Let's say kita buka pintu, lalu yang satu lagi ngebuka, kan kurang nyaman ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan, ya setidaknya pertengkaran, apa loh, lihat-lihat, misalnya, seperti kayak gitu. Nah, oleh karena itu, lebih bagus kalau misalnya kita punya ruangan yang berhadap-hadapan, pintu tuh kita geser ke sebelahnya, satu di pojok kanan, satu di pojok kiri, sehingga ada silang pada saat orang membuka pintu, itu tidak saling melihat pintu di depannya. Itu dari sisi kenyamanan visual. Yang kedua adalah dari sisi kenyamanan termal. Nah, kalau misalnya kita punya pintu dan pintu, itu angin yang masuk tuh akan hanya lurus saja.
lewat gitu ke dalam ruangan. Dia nggak muter-muter. Nah, kalau kita switch ya, satu ke kanan, satu ke kiri, nah itu ada potensi di mana angin itu bisa berputar lebih baik. Oleh karena itu, penghawaan secara alaminya di dalam ruangan itu akan menjadi lebih baik. Nah, jadi saya rasa bukan tentang rezeki, tapi lebih kepada kenyamanan termal dan juga kenyamanan visual. Oke, gitu aja ya. 3 pertanyaan hari ini. Kita tutup dan kita sampai ketemu lagi di Mitos dan Logos berikutnya.